Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas lanjutan ya. Ini bab penilaian harian untuk hidrolisis garam ya. Kimia kelas 11, semester 2. Saya lanjutkan ke soal nomor 11, insya Allah sampai dengan soal nomor 20. Kita simak bersama-sama ya. Sebanyak 100 ml basa lemah, ada LOH 100 ml, 0,1 M. Memiliki pH 11 plus log 4. Jika ke dalam larutan tersebut ditambah dengan asam iodida 100 ml 0,1 M, pH campuran yang terbentuk. Oke guys ya, OH sama H nanti akan menjadi H2O. L plus dan I min nanti akan menghasilkan garam Li. Nah, kita lihat akan mencari mol masing-masing terlebih dahulu ya guys. Mula-mula ya, mol mula-mula, reaksi dan sisa. Nah, ya, M dikalikan C makin adalah 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Inilah ciri-ciri reaksi hidrolisis garam. Baik asam maupun basanya dua-duanya habis ya. Maka ini habis, ini juga habis. Maka bersisa hanya garam ya, 10 milimol. Nah, oke. LOH tadi kan basa lemah ya, maka nanti reaksi ini menghasilkan garam yang terhidrolisis parsial bersifat asam karena gabungan basa lemah dengan asam kuat. Oke, karena bersifat asam, maka nanti rumusnya H plus sama dengan akar KW dibagi KB dikali M kation. KW-nya saya masukkan 10 pangkat min 14, KB-nya menambah. Nah, ini dibantu adanya pH awal ya, pH LOH. Saya akan tuliskan di sini. Ternyata pH-nya itu adalah 11 plus log 4. Maka nanti POH-nya adalah 14 dikurangi 11 plus log 4. 14 kurangi 11 itu 3 ya. Maka 3 min log 4. OH min itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Inilah nilai OH minnya. Nah, setelah ketemu OH min, apakah KB-nya ketemu? Bisa banget ya. Setelah OH minnya ketemu, nanti boleh pakai rumus OH min sama dengan akar KB dikali dengan M. 4 kali 10 pangkat min 3, KB-nya tidak tahu, konsentrasi LOH-nya adalah 10 pangkat min 1. Gitu ya. Kedua ruas saya kuadratkan, maka 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 1. Inilah nilai KB-nya. KB-nya itu adalah 16 kali 10 pangkat min 5, atau bisa saya tuliskan di sini 16 aja langsung ya. Nggak usah pakai 1,6 ya. 16 kali 10 pangkat min 5 aja. Ya, nanti saya akan rubah kalau M plusnya ketemu, biar komanya bagus bagaimana. Sementara saya tuliskan 16 kali 10 pangkat min 5, itu KB-nya. Saya akan mencari M plusnya ya dik ya. Dari mana mbak? Dari garam ini. Li berion menjadi Li plus dan I min. Ternyata konsentrasinya itu adalah rumusnya mol bagi volume ya. Mol, volumenya jangan lupa, volume total. 100 tambah 100, maka volumenya 200. Nah, maka konsentrasinya adalah 0,05 M. Kita akan mencari M plus. M plus itu adalah M kation. Inilah M plus. Begitu. Ini koefisiennya 1 ya ternyata ya. Maka 1 per 1 dikali M garam. Maka nilai M plus itu sama saja M garamnya. 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, saya masukkan ya. 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan ada 5 ya di sini ya. Maka ini 16 saya ganti deh, begitu.
Saya ganti 1,6 kali 10 pangkat, ini pangkatnya berubah ya, pangkat min 4. Nah, itu. Saya akan coret ya. 5 dibagi 1,6 itu adalah 3,125. Nah, ini min 14, ini min 4, maka sini min 10. Min 10 dikalikan min 2 itu adalah min 12. Ya. Nah, ini berarti 1,8 kali 10 pangkat min 6. Inilah nilai H plusnya. Maka nanti nilai pH-nya itu adalah 6 min log 1,8. Oke ya. Jawabannya itu adalah D. Saya lanjutkan ke soal nomor 12. Sebanyak 13,35 gram MCl3. Kita punya MCl3 ya. Sebanyak 13,35 gram. Volumenya 1 liter dimasukkan ke dalam air ya, hingga pH-nya sama dengan 5. Apabila basa lemah MOH3 0,4 M memiliki pH 11 plus log 2, pertanyaannya tentukan atom relatifnya M. Oke guys, MCl3 itu adalah garam ya. Garam gabungan apa? Gabungan M itu adalah basa lemah. Disebutkan ini ada basa lemahnya. Cl itu adalah asam kuat. Maka ini garam yang bersifat asam. Bisa kalian lihat juga ternyata garamnya pH-nya 5. pH 5 itu pH kurang dari 7 ya, maka garam asam. Karena garam asam maka nanti rumusnya H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan M plus. Oke ya adik ya. Apabila pH-nya 5, maka nanti H plusnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Kw-nya jika tidak di soal disebutkan maka kita gunakan 10 pangkat min 14. Kb-nya belum ada ya. Lalu saya akan mencari M+. Saya buat di sini MCl3 terion menjadi apa? M+ dan 3Cl-. Saya akan mencari konsentrasi garamnya dulu ya. Maka rumusnya adalah gram dibagi dengan mR-nya dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Nah, ini kan 1 liter ya, itu artinya 1000 mili. Nah, inilah konsentrasinya 13,35 per mR. Oke, saya akan masukkan dulu ke M plusnya. Ini M plusnya. Nah, ternyata M plusnya kan koefisiennya 1 ya, M garam juga koefisiennya 1. Maka nanti M plus itu 1 per 1 dikali M garamnya. M plus sama saja dengan M garam, yaitu 13,35 per mR. Paham ya Dek ya? Itulah M plusnya. Selanjutnya, kita akan mencari Kb dulu ya. Kb dari mana? Kb dari sini, dari basa lemah. Apabila pH-nya 1, ini bukan 1 ya maaf ya, 11. pH-nya 11 plus log 2, maka nanti POH rumusnya adalah 14 dikurangi pH. 11 plus log 2. Nah, maka nanti 14 kurangi 11 itu kan 3 ya. Min sama plus jadi min. 3 min log 2. Ketemulah nilai OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Karena dia basa lemah, maka rumusnya OH- sama dengan akar Kb dikali dengan M. 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Kb-nya tidak tahu. Konsentrasinya berapa Mbak? 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Kedua ruas saya kuadratkan, maka 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Kb kali 4 kali 10 pangkat min 1. Maka nilai Kb-nya adalah 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke perhitungan 1 kali 10 pangkat min 5. Di sini nanti M plus saja ya. Ya, kedua ruas saya kuadratkan, maka 1 kali 10 pangkat min 10 dikali 1 kali 10 pangkat min 5, kita bagi dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Itulah M plusnya. Maka nanti kita peroleh M plus adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Saya masukkan ke perhitungan. M plusnya ketemu 1 kali 10 pangkat min 1. 13,35, MR-nya nanti kita peroleh ya. Maka MR-nya 133,5. Ingat itu baru MR ya, yang ditanya atom relatifnya M.
Nah, di sini garamnya itu adalah MCl3. MCl3 itu MR-nya adalah 133,5 gitu ya. Maka artinya AR-nya M ditambah dengan 3 kali AR-nya Cl, totalnya 133,5 gitu ya. Maka nanti AR-nya M sama dengan 133,5 dikurangi 3 kali AR-nya Cl. Cl itu 35,5 ya Dek AR-nya. Saya akan hitung. 35,5 dikali dengan 3. 106,5. 106,5. Ya, 133,5 dikurangi 106,5 itu adalah 27. Inilah atom relatifnya si M. Oke ya, jawabannya adalah E. Besarnya OH- dalam 1 liter. Larutan yang mengandung 5,35 gram amonium klorida apabila nilai Kb-nya 10 pangkat min 5. Ditanya OH- ya. Ya wis ya. Kita cek aja dari sini. NH4Cl terion jadi NH4+ dan Cl-. NH4+ adalah sisa basa lemah, Cl- adalah sisa asam kuat. Maka garam ini terhidrolisis sebagian bersifat asam. Ya, karena asam maka nanti rumusnya H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali M+. Oke ya, yuk. Apa nih yang diketahui? Oh, Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5. M+-nya berapa Mbak? Nah, ini kan ada sebuah garam NH4Cl ini. Rumusnya M, kita bisa peroleh gram MR 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. NH4Cl-nya tuh 5,35 gram. MR-nya berapa Mbak? Dihitung ya Dik ya. NH4Cl dihitung yuk. Ini sudah ada nih. N-nya, Cl-nya, O-nya, H-nya. Ya, sudah ada semua AR-nya. Ntar, saya hitung dulu ya Dik ya. 14 ditambah 4 itu udah 18 ya. 18 ditambah 35,5. MR-nya itu 53,5. Maaf. 53,5. Dikalikan 1000, volumenya jadikan mili. Ya, maka ketemulah konsentrasinya 0,1 M. Nah, berarti M+-nya berapa Mbak? Ini M+-nya nih yang kita cari, ini M+. Jadi kalau H+ itu pakainya M+, ya. Ternyata koefisiennya kan masing-masing 1 ya. Ini 1, ini juga 1. Maka 1/1 dikali konsentrasi garamnya. Maka tetap 10 pangkat min 1 M. Iya, ya lanjut aja ya. Ini hilang, sini min 4, hilang, sini min 10. Maka 10 pangkat min 5 M. Ini H+-nya. Berarti pH-nya berapa Mbak? pH-nya, oh salah, maaf loh, kok pH? Sorry deh. Yang ditanya apa tuh? OH-. Ya, kita tahu bahwa H+ dikalikan OH- itu adalah Kw. H+-nya 10 pangkat min 5. Begitu ya. OH-nya tidak tahu. Kw itu kan 10 pangkat min 14. Maka OH- 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 9. Dadu, jawabannya D ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 14. Ada NaOH 4 gram ditambahkan ke dalam asam asetat 500 ml 0,2 M. Jika Ka-nya ada, perubahan pH yang terjadi. Oke, perubahan pH yang terjadi itu maksudnya pH awal ya. Kalau pH awal itu artinya pH sebelum ditambah asam asetat, berarti pH awalnya NaOH. NaOH itu basa kuat, maka rumusnya OH- sama dengan B kalikan M. B itu valensi basa, berapa OH-nya? Ada 1, maka B-nya 1.
M apa rumusnya? Kayak tadi ya, M itu rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. NaOH-nya itu adalah 4 gram. Ya, dibagi, gramnya udah nggak ikut aja. Gram. MR-nya NaOH, Na itu 23, 23 tambah 17. Itu 40 ya. Saya masukkan 40 dikali dengan 1000. Nah, volumenya berapa Mbak? Oh, ternyata NaOH dimasukkan ke 500 mili. Maka saya masukkan sini 500 mili. Ya, 1000 bagi 500 itu 2. Maka ini 0,1 kalikan 2. Konsentrasinya ketemu nih, 0,2. Kita masukkan ya, 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1. Hati-hati kalau OH min nggak bisa langsung ke pH, maka ke POH dulu. 1 min log 2. Maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi POH. Jadinya 13 plus log 2. Ya. Oke. Karena basanya nggak ada, berarti coba akan saya cek pH awal ya. pH awal tetapi untuk si asam asetat CH3COOH sebelum ditambah dengan NaOH. Maka dia adalah asam lemah, rumusnya akar Ka dikali dengan M. Ya. Ka-nya itu di soal 2 kali 10 pangkat min 5. M-nya itu 2 kali 10 pangkat min 1. Kita akar maka jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, maka nanti pH-nya itu adalah 3 min log 2. Oh, berarti pH awal di sini tuh yang dimaksud adalah pH awalnya asam asetat. Gitu ya, bukan pH awalnya NaOH. Karena kalau NaOH itu harusnya 13 plus log 2. Tidak ada di sini pH awal yang 13 plus log 2. Oke, it's okay ya. Kita udah tahu berarti pH awalnya punya asam asetat. Sekarang saya akan mencari pH akhirnya. Yuk. NaOH dan asam asetat menjadi CH3COONa plus H2O. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, kayak gini. Ini berarti 500 dikalikan 0,2 itu 100 milimol ya. Atau 0,1 mol. Saya buat menjadi mol. 0,1 mol ya. Kenapa saya buat menjadi mol? Karena ini nanti rumusnya kan gram dibagi mr. Ini juga mengikuti ya satuannya mol. Kalau sini mol ya sini mol gitu. Kan dua-duanya habis ya. Dua-duanya adalah pembatas. Hanya bersisa molnya si garam 0,1 mol. Nah, yuk kita masuk ke dalam garam yang bersifat apa Mbak? Basa kuat, asam lemah. Maka garam bersifat basa. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan M-. Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya asam asetat ya. 2 kali 10 pangkat min 5, M-nya mana Mbak? Kita cari M nih. Rumusnya M garam itu adalah mol dibagi volume total. Nah, ini volumenya kan cuma ada 500 ml ya. Maka saya buat liter ya, karena atasnya mol, bawahnya wajib liter. Kalau atasnya milimol nggak apa-apa, bawahnya mililiter ya. 0,1 dibagi dengan 0,5 ya. Saya buat liter kan jadi 0,5. Maka 0,2 inilah konsentrasi garamnya. Saya masukkan di sini, oh ya, amin. Ini kan terion menjadi CH3COO- sama Na+. Berarti M-nya ada 1. Yaudah ya, maka M-nya ada 1, maka tetap 2 kali 10 pangkat min 1. Masukkan aja, karena M-nya 1, koefisiennya hilang, sini sisa min 4, hilang, sini sisa min 10. Maka 1 kali 10 pangkat min 5. Sehingga POH-nya adalah 5, maka pH-nya adalah 9. Atau 9 plus log 1. Jawabannya itu adalah poin D. Lumayan ya, dari tadi perhitungannya lumayan panjang. Nomor berapa nih? 15. Garam yang dihasilkan dari reaksi antara NH4OH 100 ml 0,2 M dengan H2SO4 100 ml
0,1 M. Nah, nanti jadi apa Mbak? OH sama H itu jadi H2O. NH4 plus sama SO42-, maka menjadi NH42SO4. Kita setarakan ya, NH4-nya ada 2, masukkan sini 2. Nah, terus masukkan sini 2. Ya oke, insya Allah sudah setara. Saya buat mula-mula reaksi sisa. Nah, 100 kalikan 0,1 itu 10 milimol, 100 dikalikan 0,2 itu 20 milimol. Nah, ini walaupun 20 lebih besar angkanya, tapi dua-duanya habis deh. Caranya mencari mol pembatas kan kayak gini. 20 bagi 2 itu berapa? 10. 10 bagi 1 dibagi koefisiennya, itu adalah 10. Nah, setelah dibagi masing-masing koefisiennya itu sama, maka dua-duanya mol pembatas. Nah, kalau nggak percaya nih, kayak gini. Ya, nggak bisa dong, Mbak. Ini yang habis. Oke deh. Karena ini 20 lebih banyak ya. 10 berkurang berapa biar habis? Kan berkurang 10. Nah, ini berkurang berapa, Mbak? Kan kita bermain koefisien terhadap mol pembatas. 2/1 dikali 10. Kan jadi 20. Nah, sama-sama habis kan? Oke, yang untuk NH42SO4 kan 1. Kan 1 nih. Koefisiennya 1. 1/1 kalikan 10. Sama, ini 10. Ya. Jadi ketemulah mol garamnya itu adalah 10 milimol. Oke, saya lanjut. Kita akan mencari garam bersifat apa dulu nih? NH4OH dan asam sulfat. Dia adalah gabungan basa lemah dengan asam kuat, maka garam bersifat asam. Ya, garam bersifat asam rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB dikali M+, ya. Maka nanti akar 10 pangkat min 14, KB-nya di soal ada nggak? Ada ini ya, 10 pangkat min 5. Terus kita akan mencari M+, ya, dari sini. Dari garamnya. NH4,2SO4. Konsentrasinya adalah mol dibagi volume total. Selalu kayak gitu, jangan lupa. Maka konsentrasinya 0,05 M. Apakah masukkan di sini 0,05 M langsung? Belum tentu, karena kita mencari M+. Kalau H+, maka M+. M plusnya mana Mbak? Kayak gini guys. NH42SO4 tuh terion menjadi 2NH4+ dan SO4 2-. Lah, inilah yang disebut dengan M+. Oh, ternyata koefisiennya 2, maka 2/1 dikali 0,05, begitu. Nah, ketemulah 0,1 M. Jadi konsentrasi M +-nya adalah 0,1 M. Saya masukkan di sini. Min 1 hilang, sini min 4 ya. Min 4 hilang, sini min 10. Maka 10 pangkat min 5. Karena OH min, maka bisa langsung ke pH. pH-nya 5. Yuk kita cari yang pH-nya 5, boleh di sini. Kalau di sini berarti menghasilkan merah, antara merah dengan kuning ya. Maka warnanya jingga. Kalau kita pakai yang methyl orange, maka ke sini ya, 5 kan melebihi dari 4,4, maka nanti warnanya kuning. Kalau kita pakai BTB, 5 itu di sini ya, kurang dari 6, maka nanti warnanya kuning. Kalau berapa tuh, phenolphthalein ini terlalu jauh ya, karena PP itu indikator basa ya, pH-nya di atas 7 semua tuh. Kalau alizarin juga ya, ini adalah indikator basa, maka tidak terpakai. Yuk, mana yuk? Ini ya jingga sih sebenarnya, ini jingga yang lebih tepat tuh. Karena 5 itu di antara 44 sampai 6,2. Berarti di sini maksudnya menggunakan metil merah menghasilkan warna jingga. Jingga itu orange ya. Oke, yuk 16. Suatu garam LCl mempunyai derajat hidrolisis 0,01% atau 10 pangkat min 2, persentase itu artinya dibagi 100 ya. Apabila KB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5, berapakah pH LCl? Begitu ya, Dek ya. Oke. Alfa itu rumusnya adalah akar KH dibagi dengan M. Sedangkan kita tahu bahwa KH itu adalah K
KW per KB ya di sini. Maka 10 pangkat min 14 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 5. 1 dibagi 5 itu 0,2, min 14 min 5 maka 10 pangkat min 9. Atau 2 kali 10 pangkat min 10. Ya, ini nilai KH-nya. Saya masukkan di sini ya, 10 pangkat min 4, KH. KH-nya itu 2 kali 10 pangkat min 10, nanti M-nya ketemu deh. M, ini kan jadi kedua ruas saya kuadratkan ya, maka 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 10 pangkat min 8. Pangkat min 4-nya sudah saya kuadratkan, 2 kali 10 pangkat min 2. Karena ini bersifat asam, maka H plus sama dengan akar KW per KB dikali M plus. Ya. KW-nya 10 pangkat min 14. KB-nya, KH-nya tadi udah ya. Saya udah ngitung ya. Ini KH-nya nih, Dek. Ini KH-nya ini, Dek. Ini. Ya, saya masukkan aja langsung. 2 kali 10 pangkat min 10, M-nya ketemu ya. Ini hasil M-nya sudah kita hitung tadi. Nah ini 2 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti akar 4 kali 10 pangkat min 12. 2 kali 10 pangkat min 6. Maka nanti pH-nya adalah 6 min log 2. Jawabannya adalah C. Oke ya guys. 17. Garam amonium sulfat. Amonium sulfat itu adalah NH42SO4. MR-nya itu 132. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Apabila pH yang terbentuk itu adalah 5, KB-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5, berapakah sih masanya NH42SO4? Kita harus tahu dulu ya, NH42SO4 terion menjadi 2NH4+, ditambah dengan SO4 2-. Nah, makanya adalah sisa basa lemah, ini adalah sisa asam kuat. Maka garam ini bersifat asam. Karena bersifat asam, maka nanti H+, rumusnya adalah akar KW per KB dikali M+. Mana M plusnya Mbak? Ini M plusnya. Ya, koefisiennya berbeda nih, ada 2 nih. Maka nanti mencari M plus itu adalah 2 per 1 dikali M garam. Begitu ya. Oke, saya akan mencari M garamnya terlebih dahulu. Apa rumusnya? M sama dengan, ini M garamnya belum tahu ya. I'm sorry, yuk kita cari dulu yuk. Mencari M plus dulu ya, dari sini. pH-nya 5, maka nanti H plusnya 10 pangkat min 5. KW-nya itu 10 pangkat min 14, KB-nya itu adalah ini 2 kali 10 pangkat min 5. Lah ini maksudnya M plusnya ketemu deh. Ya, kedua ruas saya kuadratkan, maka menjadi 1 kali 10 pangkat min 10 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 kali 10 pangkat min 14. Ya, maka M plusnya 2 kali 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 14, 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, itu adalah M plusnya. Nah, maka nanti saya masukkan di sini aja ya, ini saya hapus ya. Nah, ini dihapus, sorry. Nah, M plusnya saya masukkan 2 kali 10 pangkat min 1M. Berarti nanti M garamnya berapa Mbak? Maka nanti M garam sama dengan ini, justru kita diperoleh dari M plusnya. Kita mencari M garam ya, ini koefisiennya 1. Maka 1 per 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. M garamnya adalah 1 per 2 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 1. Ini stoikiometri ya, untuk yang koefisien sebagai perbandingan mencari mol atau konsentrasi atau volume. Ini flashback kembali ke stoikiometri.
Nah, inilah M garamnya. M garamnya ketemu, nanti masanya ketemu pakai rumus ini, Dek. Begitu kan? Yuk. 0,1 sama dengan masanya garam tidak tahu, MR-nya garam itu 132, volumenya adalah 250 ya. 1000 dibagi 250 itu 4, maka nanti gram sama dengan 0,1 kalikan 132 ya, 13,2 dibagi dengan 4. Jawabannya 3,3. Begitu. Apa, Dek? Ya, jawabannya adalah B. Paham ya? Nomor 18. Sebanyak 25 mili NH4OH, 25 mili ya. pH-nya itu adalah 10 plus log 6 dititrasi dengan HCl 25 mili juga. pH larutan yang terbentuk adalah gitu ya. Ini terion menjadi NH4Cl dan H2O. Oke, pada saat titik ekuivalen itu artinya mol ekuivalennya sama ya, mol H plus mol OH-nya sama. Ini HCl-nya itu berapa sih, Dek? Oh, 0,02 M. Artinya mol NH4OH-nya juga sama, mol OH-nya. Maka ini 0,02 M juga. Maka nanti ini membentuk mula-mula reaksi sisa berapa nih? 25 kalikan 2, 50 ya. 0,5 ya, Dek ya. Ini juga 0,5 milimol. Maka ini dua-duanya adalah pembatas. Ya, ini berarti plus 0,5 milimol. Oke. Membentuk garam yang bersifat apa? Basa lemah, asam kuat, maka sifatnya asam. Ya, NH4Cl terion menjadi NH4+ dan Cl-. Konsentrasi NH4Cl itu adalah mol dibagi dengan volume total ya, 25 tambah 25 itu adalah 50 milimol, 0,5 dibagi 50 itu adalah 0,01 ya, 1 kali 10 pangkat min 2. Saya akan cari di sini H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali M plus. 10 pangkat min 14, Kb-nya mana, Mbak? Kb-nya kita cari dulu ya. Saya taruh di sini. Dari pH ini, pH basa lemah ya. Rumusnya POH, maka nanti 14 dikurangi pH, maka 4 min log 6. Maka nanti OH-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Nanti OH- itu rumusnya adalah akar Kb kalikan M. Oke, 6 kali 10 pangkat min 4. Saya kuadratkan, maka nanti ruas kanan akarnya hilang ya. Kb dikalikan M. M-nya itu 0,02. 2 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti nilai Kb adalah 6 kuadrat itu 36 ya, kali 10 pangkat min 8 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. 36 bagi 2, 18 ya. 18 kali 10 pangkat min 6. Begitu. Atau 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya. Saya masukkan Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nanti konsentrasi M plusnya berapa? Ini M plusnya. Ya, M plusnya berarti 1/1 dikali 10 pangkat min 2. M plusnya 10 pangkat min 2. Saya masukkan di sini. Ya, ini hilang. Sini min 3 hilang. Sini min 11. Ya, 1 dibagi 1,8. Saya hitung dulu ya. 1 dibagi 1,8 itu adalah 0,5. 0,55. Saya masukkan di sini 0,55 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Atau 5,5 kali 10 pangkat min 12. Ya, akar 55 di soal itu adalah 2,3 ya. Maka 2,3 kali 10 pangkat min 6. Oh, tidak cukup ini.
Maka nanti pH-nya ke sana ya, Dik ya. Maaf ya, pH-nya itu adalah 6 min log 2,3. Oke, 6 min log 2,3 itu adalah poin D. Nomor 19, asam hipoklorit HClO merupakan asam lemah dengan Ka-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 8. Konsentrasi OH- yang dibuat dengan melarutkan natrium hipoklorit NaHClO 1,12 gram, MR-nya 74,5, volumenya adalah 500 ml. Ditanya konsentrasi OH- ya, berapa konsentrasi OH- gitu. Nah, kita cek dulu ya, ini terion menjadi Na+ dan HClO-. Ini adalah basa kuat, ini asam lemah, maka ini garam bersifat basa. Oke, OH- itu rumusnya adalah akar Kw per Ka dikali dengan E-. Kw-nya itu 10 pangkat min 14, Ka-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 8, M-nya berapa? Saya hitung dulu M garamnya ya. Rumusnya M garam itu adalah gram dibagi dengan MR-nya dikalikan 1000 dibagi dengan 500. Ya, ini adalah 2. 1,12 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 74,5. Ya, itu nilainya 0,03. Ini adalah M garamnya. Kita lihat M-nya koefisiennya 1 ya, maka M- sama dengan M garamnya 3 kali 10 pangkat min 2. Ini kan hilang ya, Dik ya. Ini hilang, ini min 6, min 6 hilang, sini min 8. 10 pangkat min 8 itu adalah 10 pangkat min 4 jika di akar. Inilah konsentrasi OH-nya. Saya lanjut ke soal nomor 20. Ya, ini soal terakhir ya untuk pilihan ganda. Lumayan ini ya, Dik ya. Perhitungannya sangat kompleks ini ya. Senyawa garam berikut yang mengalami reaksi hidrolisis seperti persamaan tersebut. Kita lihat, mereka menghasilkan H+. Reaksi ini menghasilkan H+, maka garam tersebut bersifat asam. Gitu aja ya. Karena bersifat asam, maka garamnya harus gabungan dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, Na itu basa kuat, Cl itu asam kuat, maka no, ini garam netral. Ca itu adalah basa kuat, CO3 adalah asam lemah, maka ini sifatnya basa. Ba itu adalah basa kuat, SO4 itu adalah asam kuat, maka ini netral. NH4OH itu adalah basa lemah, Cl itu adalah asam kuat. Nah, ini yang bersifat asam ya. Kalau untuk E ini terhidrolisis total. Karena bergabung dari basa lemah dengan asam lemah. Wow. Luar biasa ya perhitungannya ya. Semoga kalian semuanya paham dan kita semuanya bisa memahami tentang teori hidrolisis garam dan perhitungannya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.